Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah setia Masjid An-Nida MNC TV, pecinta nikmatnya sedekah, dan juga pemirsa yang dirahmati Allah, semoga dalam hal ini senantiasa Allah limpahkan karunia dan kenikmatan kepada kita semua. Bahwasanya sangat pantaslah kalau setiap hari kita senantiasa memuji Allah. Sebab Allah adalah zat yang layak kita puji. Pemberiannya, apa yang diberikan kepada kita tidak akan pernah sanggup kita kembalikan kepadanya kecuali dalam bentuk ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari ini yang barusan saja tadi kita sahur bersama untuk melaksanakan ibadah puasa sunnah di bulan Muharram ini, puasa yang ke-9 atau puasa Tasu'ah. Semoga dalam perjalanan puasa ini Allah berikan kita kekuatan sampai nanti menjelang berbuka puasa, dan insya Allah Allah berikan kita kesehatan. Insya Allah besok lanjut kembali melaksanakan ibadah puasa Asyura yang ke-10 di bulan Muharram. Banyak hal yang kita dapat dari pelaksanaan puasa ini. Salah satu di antaranya adalah siapa yang puasa di tanggal 9 dan 10 di bulan Muharram, maka Allah akan ampuni dosa-dosa dia di tahun yang lalu. Sungguh satu kabar gembira buat kita yang pastinya kita makhluk yang lemah, makhluk yang khilaf, yang sangat mudah melakukan ibadah dosa dan kesalahan kepada Allah. Ini kesempatan baik untuk kita. Kesempatan untuk bisa kembali kepada Allah dalam keadaan suci. Dan sungguh bahagia bagi kita semua yang dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sedikit di antara kita yang hanya ingin mendapatkan pengampunan dari Allah, dia terisak-isak. Air matanya menetes membasahi pipinya yang indah. Ia tertunduk malu kepada Allah lantaran banyak dosa dan kesalahan yang dia lakukan. Sampailah dia pada titik sadar dia betapa Allah begitu maha besar, betapa Allah begitu maha kasih, betapa Allah maha sayang. Meskipun puluhan tahun kita jauhin Allah, puluhan tahun kita tinggalkan Allah dengan kaki ini, pada saat usia kita mulai renta, kita kembali kepada Allah, Allah tidak menutup pintu maafnya untuk kita. Allah malah membuka pintu kasih sayangnya buat kita. Dan Allah sangat cinta kepada hamba-hamba Allah yang ibadah kepada Allah, tujuan dan niatnya, dan minta pengampunan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga ibadah puasa sedang kita lakukan hari ini akan mendatangkan sebuah ampunan kepada Allah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang pastinya beliaulah manusia yang paling sempurna. Sesempurnanya beliau masih mengajarkan kepada kita, masih tetap beristighfar setiap saat kepada Allah. Sebagaimana kita mafhum, kita manusia yang gak luput dari salah, masih saja kita sedikit meminta ampunan kepada Allah. Tapi baginda Nabi Rasulullah SAW, meskipun sudah Allah ampuni beliau dari segala salah dan dosa di masa lalu atau yang akan datang, senantiasa beliau mengajarkan kepada kita, jangan pernah berhenti sembah sujud kepada Allah. Jangan pernah berhenti lisan ini menyebut dan berzikir kepada Allah. Dan jangan pernah berhenti meminta ampunan kasih sayang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beliau adalah manusia pula yang mengajarkan kepada kita bagaimana kita senantiasa bersabar dalam setiap hal. Yang insya Allah hari ini nanti bersama dengan guru kita Ustaz Yusuf Mansur, kita masih mengkaji bab sabar dalam kitab Riyadhus Shalihin. Tapi sebelum nanti guru kita naik ke atas panggung dan memberikan ujangan kepada kita tentang bagaimana dan apa itu sabar, mari kita mulai dulu kajian kita dengan berdoa kepada Allah. Kita munajat kepada Allah dengan baca suratul Fatihah Ummul Kitab, dengan harapan semoga Allah membuka hati dan pikiran kita bisa menerima cahaya dan ilmunya Allah, dan kita bisa memanfaatkannya menjadi amalan saleh dalam kehidupan kita setiap harinya. Amin. Dan juga kita doakan kepada Syekh Imam Nawawi yang mengarang atau menyusun kitab hadis ini, dan juga kepada guru-guru yang lainnya, kiai-kiai kita, ustadz-ustadz kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Semoga Allah berkahkan kehidupan mereka, Allah tambahkan ilmunya, dan kita dapat pengajaran dari mereka semua.
Dan juga buat kita semua yang sedang menuntut ilmu, semoga Allah kasih kita kesabaran dalam mengerti dan memahami ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Alladzi wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syi'ul ilaihum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Pemirsa yang dirahmati Allah dan juga jemaah setia Masjid An-Nidah yang pastinya pemirsa di rumah jemaah Masjid An-Nidah MNC TV ini pecinta nikmat dan sedekah sudah datang sekitar jam berapa? Jam 1. Itu meronda namanya. Alhamdulillah tadi saya lihat di masjid ini kami semua melaksanakan sahur bersama. Pasti kebersamaan lebih membawa kenikmatan ya Pak. Dulu waktu saya pesantren dulu, ketika kita mau makan, jam-jam makan, itu kita rame-rame sama teman-teman. Dulu kita masih mondoknya salaf, jadi modelnya itu enggak dimasakin dari pesantren, enggak. Jadi kadang-kadang santri ini pada udunan, itu patungan, gelas, beras segelas-segelas tuh. Segelas-segelas kita kumpulin, kita masak di kastrol. Kalau hujan, udah deh kita nggak masak. Kenapa? Suluhnya pada basah. Tapi kalau seandainya nggak hujan, alhamdulillah. Kita masak kan bersama mas santri. Kita bagi tugas tuh. Siapa yang malam ini atau hari ini dia punya tugas masak, dia masak. Setelah nasi itu matang, mikirin lauknya nih. Lauknya makan apa? Cepek-cepek kita patungan. Dulu, cepek masih dapat ikan peda dulu. Sekarang mah cabai aja hampir sama sama daging sekilonya. Dulu kita patungan, kita masak dah tuh. Udah kita beli nih ikan, kita beli sambelan, jadi tuh gitu doang. Sama bakwan dah tuh, bala-bala. Nah bagi tugas lagi siapa nih yang nebang pohon pisang. Tebang pohon pisang, jejerin itu. Di sini 5, di sini 5. Makan enak banget nasi sama ikan peda sama sambal doang. Ternyata bukan masalah lauknya yang buat kita nikmat, kebersamaannya. Nggak peduli tuh tangan santri pada jarbanan. Daripada budikan enak aja bu. Makan aja semuanya. Subhanallah. Kalaulah dari pelajaran sahur ini kita bisa ambil kebersamaannya, hidup kita akan menjadi indah. Kebersamaan itu membawa sebuah kekuatan. Kekuatan bisa kita raih dengan adanya persatuan dan kesatuan. Insya Allah dengan Bapak Ibu tadi datang di sini dari sekitar jam 1, jam 2 sampai menunggu datangnya acara ini sampai live. Insya Allah kesabaran Ibu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dan Bapak juga sekalian dan juga pemirsa yang ada di rumah. Baik, sambil menunggu guru kita sedikit saya ulas kembali bahwasanya memang orang yang sabar itu orang yang akan mendapatkan satu kenikmatan hidup. Betapa Allah katakan di dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Wala man sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Tetapi orang yang bersabar dan memaafkan sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Betapa tidak, lawang kita untuk menggapai sebuah proses kesabaran ini membutuh suatu waktu. Membutuh suatu ujian yang luar biasa. Siapa sih yang kalau seandainya kita dijahatin, siapa sih yang sekiranya kita mendapatkan kezaliman dari orang lain, kan yang enak kita ngebales. Alih-alih ada menyatakan bahwa keburukan dibalas dengan keburukan sesuatu yang mubah, akan tetapi kan lebih indah dan afdalnya kita nggak balas dengan suatu perbuatan yang sama. Lagi-lagi baginda Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita betapa beliau dizalimi. Betapa beliau dicaci maki, bahkan beliau dihina. Enggak sesekali beliau diancam dibunuh. Enggak sesekali beliau dizalimi. Bahkan kita mafhum dalam sejarahnya pernah kita dengar. Ketika baginda Nabi sedang sujud, di pundaknya ditindihin sebuah kotoran unta. Allahu Akbar. Betapa beliau mengajarkan kepada kita arti sebuah kesabaran.
Begitupun kita, walaupun kita tidak sesuci baginda Rasul, walaupun kita tidak semaksum baginda Rasul, nggak salah kan kalau seandainya kita punya tetangga, nggak pernah benar omongannya sama kita, nggak pernah enak omongannya sama kita. Tapi kalau kita mengkaji bab sabar ini, insya Allah ilmu tersebut akan kita dapat pelan-pelan dan perlahan. Insya Allah nanti kita sampaikan kembali, lanjut kembali kajian kita setelah commercial break yang berikut ini, tetap di nikmatnya sedekah. Alhamdulillah kembali lagi bersama dengan kita di acara nikmatnya sedekah. Subhanallah, kesabaran kita menghasilkan sesuatu yang sangat indah. Hadir di tengah-tengah kita, depan kita, para guru kita semua. Alhamdulillah. Semoga hari ini kita mendapatkan banyak ilmu dari beliau-beliau ini. Dan semoga pula apa yang beliau sampaikan bisa kita terima dengan satu ketenangan hati. Dan itu menjadi ilmu yang manfaat buat kita semua. Pemirsa yang dirahmati Allah, sama-sama kita saksikan apa yang disampaikan oleh guru kita. Nanti biar beliau yang akan menjelaskan siapa mereka. Dan insya Allah kita mendapatkan ilmu dari mereka semua. Amin. Silakan Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini, pagi ini Allah kasih hadiah buat Indonesia. Datang dua guru besar. Yang pertama insya Allah besok bakal datang Syekh Hisam Kabani dari Tarekat Naqsabandiyah. Alhamdulillah. Hari ini kita juga kedatangan wakil beliau untuk benua Asia, Syekh Jibril. Sudah ada bersama-sama kita, insya Allah akan kita dapatkan nasihat dari beliau semua. Tapi sebelum itu kita coba kita ngaji untuk mudah-mudahan Allah kasih kita kesabaran, Allah kasih kita kelapangan dada, Allah kasih kita jalan yang lebih tinggi sebab kita bersabar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. Sekali lagi saudara-saudara rahmat Allah, Masya Allah. Kalau ada orang yang kemudian dikasihkan kesulitan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya dia bersyukur. Hendaknya dia bersyukur. Kenapa dia harus bersyukur? Karena hanya dengan menyabarkan dirinya, Allah angkat derajatnya. Hanya dengan dia sabar, Allah akan angkat dia punya derajat. Masya Allah. Betul. Dan jarang-jarang seperti yang kita sudah pelajari beberapa waktu yang lalu.
Jarang-jarang orang betul-betul berada di dalam kesusahan. Sehingga dia tidak bisa pura-pura susah. Mana ada orang pura-pura kehilangan duit sementara duit masih ada di kantong. Mana ada orang pura-pura bisa ketakutan. Hah? Sementara yang datang bukan yang ngancam, tapi yang datang memberikan janji. Mana ada orang yang bisa pura-pura kehilangan suami, pada suami masih di samping kirinya. Istri masih di sebelah kanannya. Mana ada orang yang bisa kemudian pura-pura bersedih lantaran tokonya kebakar, padahal dia ada di tokonya. Kalau ada yang bisa seperti itu, bisa jadi dia penipu. Maka saya mengajak diri saya dan seluruh pemirsa semua yang saat ini sedang ada kesusahan, manfaatkan kesusahan itu untuk taqarrub ilallah. Bilang kepada Allah, makasih ya Allah, makasih. Dan tidak ada illahnya, wala illah, tidak ada illahnya. Tidak ada tapinya. There is no but, nggak ada butnya, nggak ada. Saya sih selalu bisa sabar Ustaz, tapi kalau nanti nggak ada, kalau nanti itu tidak ada. Loss. Fasabrun jamil. Ini pengantar pengulang dari saya buat para pemirsa semua yang dirahmati Allah. Saya benar-benar tidak mau gitu. Ada lagi jemaah yang kemudian, apalagi jemaah tetap hitungannya, yang kemudian mendatangi dalam keadaan, iya nggak ada. Saya pengen kita ceria gitu. Assalamualaikum Ustadz, alhamdulillah nih saya ketipu. Kalau bisa begitu gitu. Makasih ya Allah. Saya habis kehilangan kendaraan, habis ini nih bakal datang kendaraan yang lebih baik Ustadz ya. Iya, insya Allah kita tinggal angkat doa. Makasih nih Ustadz, ntar malam nih saya ditagih nih. Kalau enggak saya di borgol nih. Doain deh Ustadz ya, kalau emang masuk saya ngapal Quran di dalam. Song siap, bilang kepada Allah, insya Allah kami siap ya Allah, kami siap. Yang penting engkau memberikan dukungan. Allah ya give us his salawat. Allah give us ya his rahmah. Allah give us his guide, his clue untuk kita kemudian menjalani hidup ini. Dan jangan dibiasakan mencari orang. Jangan dibiasakan mencari orang. Cari Allah saja. Cari Allah saja. Ani bin Abbas radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ani bin Abbas radhiyallahu an qala kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya gulam. Wahai anakku. Berkata Ibni Abbas, beliau bercerita bahwa dia ada di belakang ontanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ghulam, wahai anak. Ala u'allimukum bi kalimatin. Maukah engkau aku ajarkan beberapa kalimat? Saya bertanya kepada diri saya, Yusuf Mansur, maukah kamu diajarkan beberapa kalimat direct min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Mubasyarah langsung dari Rasulullah. Apa yang Rasulullah sabdakan? Kalimat ini merupakan kalimat yang sangat indah. The first, ihfazillaha yahfazka. Jaga Allah. Nanti kita akan dijaga oleh Allah. Sekarang kita tengok ke belakang. Bagaimana mungkin kita bisa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala? Urusan dunia selalu nomor 1, Allah selalu nomor 2. Bahkan mungkin Allah nomor 17. Azan sudah berkumandang, Allahu Akbar, kita kemudian selalu sibuk. La yazal fi suq, la yazal fi mat'am, la yazal fi maktab, la yazal fi sayyara, la yazal fi syari. Ada di mobil, ada di kantor, ada di tol, ada di segala macam. Kemarin saya berdialog dengan salah satu pemimpin bank. Dan pemimpin banknya bank syariah. Saya antara sedih dan merasa bodoh gitu.
antara sedih, tapi juga akhirnya jadi apa iya saya yang blow on gitu. Ada salah satu staf di bank syariah tersebut mengeluh ketika dia mengutamakan sholat berjamaah, diomelin. Ketika mengajak kliennya sholat berjamaah, diomelin. Itu sholat itu waktunya panjang. Utamakanlah pekerjaan kita ini juga, pekerjaan kita adalah ibadah. Lalu panjang sekali SMS itu, saya forward langsung ke presdirnya. Tanpa ada kalimat preambul dari saya, bidunil muqaddimah. Enggak bidunil iftitah minni. Enggak ada itu kalimat sebelum dari saya. Arsaltu ila mudiril amin min bank syariah yang saya maksud itu. Lalu kemudian apa jawaban dia? Kasihan. Pemahaman orang itu begitu dangkal. Kok? Begitu dangkal? Saya baca lagi seterusnya. Banyak orang yang seperti itu. Dia tidak tahu mana yang harus diutamakan. Loh, saya makin bingung lagi. Ustadz Yusuf, saya sampai mendengar ada kisah nyata. Oh, ada seorang dokter datang pasien yang kecelakaan. Lalu kemudian dokter ini lebih mengutamakan sholat dulu daripada si pasien. Akhirnya kemudian si pasien ini meninggal dunia. Itulah tugas Ustadz Yusuf memberitahukan bahwa Islam tidak seketat dan sekeras itu. Terus terang Pak, saya sedih itu bacanya. Sedih tapi juga jadi merasa blow-on. Apa iya gitu. Saya amat-amati gitu. Kisah nyata dari mana ini? Terlalu berlebihan juga kisah nyata yang begini mah. Dokter yang dia datangi oleh emang sendirian berarti dokter klinik dong. Kan dokter rumah sakit itu banyak Pak. Ada para medis yang lain yang mungkin bisa nangani dan bla 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 seterusnya. Saya tidak bisa menjawab. Perlu perenungan 1 hari untuk kemudian saya menjawab. Bahwa adalah keindahan Islam. Yassiru wala tu'assiru. Memang betul, mudahkan. Mudahkan. Tapi kalau kita mempermudah terus urusan Allah Subhanahu wa taala, kita malah jadi mudah. Tapi kalau kita mempersulit terus, memang ya sekali-sekali mungkin ya bagaimana lagi gitu. Ya udahlah. Tapi kalau kemudian kita taruh urusan-urusan Allah menjadi urusan yang kedua, maka selamanya kita tidak akan masuk ihfazillah yahfazka. Bagaimana mungkin kita mau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, aurat tidak terjaga. Bagaimana mungkin kita mau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, mulut kita tidak dijaga. Bicara orang terus, dengerin aib orang terus, melihat mata yang tidak Allah senangi, tidak Allah ridhoi, terus begitu. Ihfazillah yahfazka. Yang kedua, fa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kita pengen minta, mintalah kepada Allah saja. Jangan begini, udah minta sama Allah. Udah minta sama Allah. Tapi, enggak ada tapi. Sudah Allah saja. Yang ketiga, fa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau mau minta tolong, betul-betul minta tolong sama Allah saja. Semakin saudara mengunci pintu dari manusia, semakin Allah saja yang tahu, maka semakin indahlah kesabaran itu. Sampai kemudian kita mampu mengatakan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pada saat itulah kemudian turun ayat yang berikutnya. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim. Mereka itulah orang yang mendapat salawat dari Tuhan mereka. Wa rahmatun, dan rahmat. Wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Nggak main-main hadiahnya. 3 things from Allah Subhanahu wa taala. 3 hadiah. 3 hadiah from Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dukungan. Sholawat itu give and support from Allah. Pemberian dan dukungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dukungan apa? Dukungan naik lagi, dukungan bangun lagi, dukungan jaya lagi, dukungan menikah lagi, dukungan punya anak lagi. Dukungan bisa pergi haji malah berdua dan rame-rame sama keluarga ketika kemudian sabar. Kemarin ada satu jamaah yang nyengir kepada saya, Ustaz, ana gagal berangkat. Untuk menutupi rasa malu, saya kemudian nginep di hotel sampai 40 hari. Nah itu buat siapa dia? Fali rabbika fasbir atau bukan?
Jangan-jangan linnasi kita nasbir, untuk manusia kita kemudian jadi bersabar. Lalu kemudian pulang lagi bawa oleh-oleh dari Tanah Abang, Masya Allah. Habis commercial break, waktu sepenuhnya untuk Syekh Jibril. Ila nihayatil waqt indakum ya Syekh sa'a wahidah. Insyaallah wahid sa'a, insyaallah kita akan belajar dari beliau. Nanti diterjemahkan oleh Ustadz Nasran. Ustadz Nasran ini Masya Allah, ini Masya Allah. Ini lagi nyari istri, ya, looking for a new wife for him, ya. Ini pengusaha tapi juga hafizul Quran, Masya Allah. Ganteng pula lagi, jadi pemirsa yang pada pengen ya silakan bawa ke sini. Insya Allah kita akan saksikan commercial break. Habis itu saya akan istirahat. Kita sama-sama mendengar dari Syekh Jibril. Kita doakan beliau panjang umurnya. Kita doakan beliau sehat. Kita doakan beliau kemudian ilmunya barokah. Kita doakan gurunya Syekh Hisam Kabani mudah-mudahan besok datang ke Indonesia dalam keadaan selamat. Istrinya sehat di sana, anak-anaknya sehat di sana insyaallah. Dan kita pun mustaminya mudah-mudahan diberikan ridha oleh Allah menuntut ilmu, nimba ilmu dari beliau. Baik, kita akan saksikan komersial berikut ini. Mudah-mudahan tetap bersama nikmatnya sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza. Allahumma laulaka mahtadaina wala sumna wala sallaina fa'anzilan sakinatan alaina wa thabbitil aqdama in laqaina. أصبحنا وأصبح الملك لله الواحد القهار. اللهم إنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وخلقك أجمعين أنك أنت الله الذي لا إله إلا هو لا شريك لك، وأن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبدك ورسولك صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطاهرين الطيبين وعلى أصحابه أجمعين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته إلى يوم الدين وبارك وسلم تسليما كثيرا. الكلام اليوم إن شاء الله عن الصبر. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين وأفرغ علينا صبرا يا أكرم الأكرمين وثبت أقدامنا على الإيمان وعلى الاستقامة وعلى الحق وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. Sabr is Allah's system of Allah subhanahu wa ta'ala for ajr of the mu'min and for punishment of the disbeliever. And so for us, when we are in a situation of sabr, it is a situation, as Ustaz said, of qurbah, proximity to Allah, coming closer to Allah subhanahu wa ta'ala. And if we know that, when we know that, it has a completely different meaning, completely different perspective for us. Whereas the non-believer is in the darkness as to the intelligence of this system, does not understand. He only thinks, or she only thinks, that this is something negative, 100% negative happening to them in life. And so they do not understand that there is advantage in it and there is profit. And what profit? Immense profit here and hereafter. Beliau Syekh Jibril menyampaikan bahwa setelah dia mengucapkan syukur kepada Allah SWT dan berharap akan turunnya sakinah bagi kita semua, dan diharapkan juga kita mendapatkan ketetapan iman di hadapan Allah SWT dan mendapatkan istiqomah senantiasa dan berjalan di jalan yang hak dan kembali kepada Allah dalam keadaan Islam. Dia buka perkataan sabar ini adalah sebuah sistem, adalah sebuah tatanan daripada Allah SWT untuk bagi kaum muslimin, kaum mukminin untuk mendapatkan ajar, mendapatkan pahala daripada Allah. Sedangkan bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah SWT, ini adalah suatu sistem atau tatanan yang menjadi hukuman bagi mereka semua. Lalu dia katakan bahwa ini semua akhirnya bagi kaum muslimin atau orang-orang yang beriman kepada Allah adalah suatu proses pendekatan kepada Allah SWT, yaitu kurbah kepada Allah.
Dan dalam sistem ini kaum muslimin akan menjadi tercerahkan kehidupannya dan menyadari akan kebaikan-kebaikan daripada yang diberikan oleh Allah. Sedangkan kebalikannya bagi kaum-kaum yang tidak percaya kepada Allah, tidak beriman kepada Allah, maka ini adalah suatu hukuman bagi mereka. In the famous hadith of Ibn Abbas radiallahu anhuma from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, when he was Ibn Abbas, he was a boy and he was riding behind Rasulullah sallallahu alaihi wasallam on a donkey, and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam told him, "Ya ghulam," like that. He was teaching him, and he said those such great words. He said, "Ihfadillah yahfadhka." That if you keep Allah subhanahu wa ta'ala, He will keep you. If you preserve Him in your heart, in your mind, if you have Him as your companion in zikr, yani He's always accompanying you when you remember Him, you mention Him, you think of Him, and you place Him in front of you, and you will find Him in front of you. This is what also he continued to say, "Ihfadillah yahfadhka, ihfadillah tajidhu amamak." You will find Him in front of you. He said, keep Allah, He will keep you. Keep Allah, second time, you will find Him in front of you. Tajidhu amamak. And there is another riwayah also, tajidhu tujahak. Yani, you will find Him facing you. You will find Him in front of you, you will find Him facing you. Allahu Akbar. This hadith is a very important hadith. You can find it in Arba'in al-Nawawiyya. You know, everyone has heard of Arba'in of Imam al-Nawawi, 40 important hadiths that Imam Nawawi put together. And mostly from Sahih al-Bukhari and Sahih Muslim. They are all Sahih hadiths. So, and they are all containing very important rules that help us in our lives and that teach us the fundamentals of Islam and Iman and Ihsan that bring us safely out of the fitna of this life to safety in the hereafter. And that is what we ask for. We ask for salam in this life and salam in the hereafter. Beliau bercerita tentang sebuah hadis yang diriwayatkan bersama Ibn Abbas, bahwa suatu saat Rasulullah SAW bersama Ibn Abbas, beliau menunggang keledai dan mengajarkan kepada Ibn Abbas, "Ya gulam, ihfazillah yahfazka." Bahwa dikatakan, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Lalu juga dikatakan, berzikirlah kepadanya dan Ia senantiasa akan bersamamu. Dan dikatakan oleh Syekh Jibril bahwa jagalah Allah, maka Ia akan di hadapanmu. Atau dalam riwayat lain, beliau Syekh Jibril mengatakan bahwa jagalah Allah, maka Ia akan ada di hadapanmu. Engkau bayangkan bahwa Dia ada di hadapan kita, siap membantu kepada kita. Lalu dikatakan oleh Syekh Jibril bahwa hadis ini termasuk dalam 40 hadis Nawawi. 40 hadis Nawawi ini banyak fadilah-fadilahnya, banyak manfaat-manfaatnya bagi kita untuk menambah keimanan kita dan menjauhkan kita daripada fitnah-fitnah. As we said, sabr is in many different situations, and broadly we can put them into categories. Sabr, for example, on ta'ah, sabr on obedience of Allah subhanahu wa ta'ala. All of the acts of obedience to Allah subhanahu wa ta'ala require from us a certain effort, a certain sacrifice of our time, sacrifice of our energy, sacrifice of our property, and sacrifice even of our lives at times when it is called for, all for Allah subhanahu wa ta'ala. And that all of it requires sabr. And the most evident and obvious sabr that we spent, for example, this morning is just to get up in time to pray Salat al-Fajr in time and to do it with energy, with enthusiasm, with zeal for Allah subhanahu wa ta'ala, himma, energy, high energy, spiritual energy for Allah subhanahu wa ta'ala, that we are here, Ya Rabbi, here we are coming to you, we are running to you, and Allah subhanahu wa ta'ala loves to see that energy in His servants, and He gives them more.
when he sees that. So that requires sabr. And sabr for siyam, and sabr to pay zakat from our property, sabr to go on hajj. Of course, since traveling is so difficult, and sabr also to bear with those who go on hajj, yani bear with their absence when you need them near you, but you let them go because they have to do their ibadat, even though you are depending on them. So this is sabr on obedience and on goodness. And then there is sabr away from sins and away from what Allah subhanahu wa ta'ala forbade. So even though we have been created with nafs, we need to control that nafs, and that requires sabr, and that is the next category inshallah that we will address. Sidi Syekh Jibril mengatakan bahwa sabar itu banyak bentuknya, dan salah satu bentuk daripada sabar adalah sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia banyak memberikan cerita bahwa sabar seperti ini adalah kita berkorban di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita meluangkan waktu kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita memberikan energi kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sangat jelas-jelas apa yang kita lakukan pada pagi hari ini adalah bagaimana kita bangun pagi lalu berangkat untuk sholat subuh di pagi hari. Kita benar-benar mengatakan, ya Allah kami datang, ya Allah kami datang, kami di sini dan kami akan menuruti perintah-Mu. Itulah suatu sabar dalam bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lainnya seperti haji, seperti berpuasa, seperti berzakat. Ini semua adalah suatu bentuk sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia katakan dalam haji kita harus pergi jauh perjalanan bersama-sama orang lain, dan kita harus tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau mengatakan bahwa topik selanjutnya adalah bersabar kita dalam menjauhkan diri daripada perbuatan maksiat-maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah subhanahu wa ta'ala loves the sabirin, and he says more than one time, Inna Allah yuhibbu sabirin. That mahabbat of Allah subhanahu wa ta'ala, surely it must come at some price. And so we understand the importance of sabr and the gravity of sabr because there is mahabbat of Allah in it, love of Allah in it, and that love does not come cheap. So sabr is very important, and it requires our attention and our concentration. Inshallah, may Allah subhanahu wa ta'ala open our understanding, and so that we can practice what He loves for us to understand. Amin. Lalu beliau mengatakan bahwa selanjutnya adalah Allah cinta kepada orang-orang yang sabar, dan cinta daripada Allah Subhanahu wa taala ini tidak datang dengan murah, tapi kita mohon kepada Allah agar kita senantiasa mendapatkan cinta daripada Allah Subhanahu wa taala. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين يا رب العالمين. Pemirsa, jika pemirsa mendengar dari hati ya, subhanallah, dan dengan memakai hati, insya Allah kita malu gitu dengan apa yang dikatakan oleh Syekh Jibril, bahwa kita memang mendapati ketika Allah datang kepada kita lewat pintu sabar, kita menolak Allah. Kita menolak Allah sehingga kita tidak mendapati Allah ada di samping kita, Masya Allah. Juga saya tadi memohon ampun buat saya dan buat kita semua, bahwa ternyata kita bukan saja tidak bisa bersabar atas kesusahan yang Allah berikan kepada kita. Kita pun bahkan tidak sabar ketika kita berhadapan dengan maksiat. As-sabr adalah ketika beliau mengatakan antarkil ma'asi, menjauhkan maksiat, kita malah mendekati maksiat. Dan ketika maksiat terhidang Allah, kita kemudian masuk ke dalam gelimang dosanya. Masya Allah. Beruntunglah Allah masih memberi kita panjang umur. Ya, didoakan oleh saya juga, Allahumma ja'alna minas sabirin, Allahumma ja'alna minas sabirin, Allahumma ja'alna minas sabirin. Allah masukkan kita semua ke dalam golongan orang-orang yang sabar. Baik, kita masih menikmati wejangan saya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka hati kita semua untuk kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. The meaning of sabr in Arabic is bitterness, something bitter. Bitter taste. No one likes to taste it, no one likes to eat it or drink it. That is originally the literal meaning of sabr. And
The Subbair, also from sabr, the word Subbair is what we call the cactus plant. You know, the cactus is very thorny, and if you touch it, you will harm yourself. And it grows in the deserts or in very hot and arid areas where there is nothing to eat or drink. That is a Subbair. But inside it, there is water. Inside it, there is food. So if people know how to extract it. So in other words, there is benefit inside it. So it is as if ظاهره نقمة أو عذاب and باطنه رحمة. That is one of the characteristics of sabr and the situations that require sabr. We think, or as a child, let's say, or as someone who does not understand the hikmah behind the situation, as we mentioned, the unbeliever, for example, they think it's 100% negative, but no, it's not. And we leave that understanding behind, this wrong understanding. And in Islam, we grow into the understanding more and more that there is hikmah in that, and there is kaffarat dhunub, and there is rafa' darajat. Right? Your sins are taken away, and your levels are increasing higher and higher, until Allah subhanahu wa ta'ala takes you back to Him clean from sin. Not because you did something special, like lots of salat, lots of ibadah, lots of zakat, sadaqat, and lots of siyam, and many hajj and so forth. No, maybe not, you don't have any of that. But because you had sabr in maybe just one situation, Allahu Akbar, just one situation, Allah subhanahu wa ta'ala will lift you to a level that you did not have. You did not have because of your amal. You could not get it because of your, but you got the ajr of, maybe you ajr of a shaheed, or the ajr of someone who did a lot of amal. Allahu Akbar. This also is part of the economy of Allah subhanahu wa ta'ala in giving His ibad ajr, because He wants to give them ajr, and He requires from them something special that they do not have, not because they do not have amal, so He puts them in a difficult situation. If they have sabr, Allahu Akbar, they win big time. Beliau Sidi Syekh Jibril menyatakan bahwa sabar ini dalam bahasa Arab artinya pahit, sesuatu yang sangat pahit. Bahkan orang tidak mau meminumnya atau tidak mau mencobanya atau merasakannya. Dan beliau katakan lagi dalam bahasa Arab, Subair yang sama seperti sabar itu artinya adalah pohon kaktus yang tajam, yang kering, dan dia ada di padang pasir. Di luarnya sangat kering dan tajam, tetapi di dalamnya ada air di dalamnya. Nah, itulah yang dikatakan sabar. Dan dia ibaratnya seperti apa yang kita lakukan dalam keadaan kita diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun kita coba ada rahmat di dalam diri kita, di dalam batin kita. Lalu beliau katakan bahwa sabar ini mempunyai hikmah yang begitu banyak. Tapi bagi anak-anak kecil yang tidak mengetahui, dia tidak mengetahui apa-apa daripada hal ini. Atau ia ibaratkan juga orang-orang yang tidak beriman kepada Allah itu, dia tidak bisa melihat apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala secara zahir. Lalu dia katakan, kalau orang-orang yang beriman tidak tahu itu bagaikan seperti anak kecil, tapi kita orang-orang yang beriman ini seperti orang yang dewasa, yang matang, yang mengetahui apa hikmah di dalam kesabaran ini. Lalu dia katakan bahwa sabar ini mempunyai beberapa faedahnya. Salah satunya yang pertama ada hikmahnya. Yang kedua, dia bisa menghapus dosa-dosa kita. Yang ketiga, ini menambahkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia katakan bahwa kesabaran ini semua ini barangkali akan menjadi suatu amal daripada kita, berkat kesabaran kita terhadap suatu ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini akan menaikkan derajat kita, menaikkan ibadah kita segala macam dibanding barangkali dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan sebelumnya ternyata tidak mendapatkan apa-apa daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia katakan bahwa hal seperti ini patut disyukuri oleh kita. Allah Subhanahu wa taala made khamr haram, and He made lahm al-khinzir haram. And some non-Muslims may ask why, because there is manfa'a
in them, and there is nutrition or whatever, or this or that. And some Muslims, they explain to them, no, there is harm, there is this, there is that. For us, really, we should just say it is enough that Allah says, halal, it is halal, haram, it is haram, that's it. No need to find out why, or scientifically why, in order to accept the hukum. We accept the hukum and we follow it before we know, or even without knowing, if there are certain hidden causes or certain hidden reasons. Yes or no, there are those reasons. No need for us to be motivated to obey. So I'll give you an example of something that becomes forbidden for the benefit of growth. The baby, little baby, nursing from his mother and drinking the milk of his mother's breast for 1 year or more or less, or up to 2. And then all of a sudden the mother says, no more, stop now. Why? It's so good, it's so comfortable, it's so nice, it's so sweet. And the baby is very upset, saying, and crying, shouting, and not understanding why, what is happening. But then accepting little by little, and then growing. And then after a baby grows, he would never think of going back to that source of pleasure and delight and goodness. Finished. Now he has grown. So same thing with our nafs. Nafs needs to be weaned away. يعني فطم يفطمها, weaned away from what Allah subhanahu wa ta'ala made for it forbidden. That now finish. Leave the childhood mentality and the childhood phase and grow into a full, complete abd. And the full, complete abd meaning following the example and the order and command of Allah and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And then there are new openings. And same thing with the baby coming out of the belly of his mother. He hates to come out into the world. But this is a new life and a more important life and more complete life than the one in the womb. Same thing with the abd, living his life and hating to die. But he has to come out of this life, because the next life is the real life. And Allah knows that we hate to die and to live this life. Allah knows, He mentions it in the hadith, that I dislike for my servant to suffer, but I hate to make the servant suffer, but he must, it's for his greater good. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us the wisdom of this growth, so that we die to what is has to be abandoned, and we live into the new phase and the new growth and the new life, and the real life is the life of the hereafter. Sidi mengatakan bahwa kita sebagai seorang muslim itu suka dihadapkan dengan hal yang halal dan yang haram. Bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, mereka bisa aja bertanya-tanya, ini kenapa gitu. Salah satunya tentang masalah makan babi itu haram, terus minuman khamar, minuman keras itu tidak baik bagi umat Islam, itu haram. Mereka akan bertanya, kan enak, kan ada faidahnya, kan ada manfaatnya, seperti itu. Tapi kita sebagai umat muslim tidak perlu bertanya lebih jauh lagi, mencari secara saintifik, secara ilmiah, ini apa isinya dalamnya. Tapi kita hanya cukup satu hal, patuh kepada Allah SWT, yang halal adalah halal, yang haram adalah haram. Lalu dia katakan lagi bahwa seorang anak kecil, seorang bayi, dia menyusui kepada ibunya. Dia menyusui sehingga umur 2 tahun. Ketika 2 tahun harus disapih. Seperti itu juga nafsu kita. Ketika kita pada saatnya harus disapih, harus dijauhkan nafsu kita. Anak itu setelah 2 tahun, dia berhenti menyusui, dia berkembang sehingga menjadi baligh. Bismillahirrahmanirrahim. So we see that in reality for the mu'min, sabr is a bushra. Allahu Akbar. Bushra, because there is nothing that is a bigger loss for us than Rasulullah sallallahu alaihi wasallam leaving, passing away from this ummah. This is the biggest disaster. Passing away from this life and leaving the ummah behind, has not left it behind, but this is like a disaster. If you feel that something bad happened to you, just think of that. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, just think of your musibah,
oh my ummah, think of your problem, O Muslim, O Muslimah, by when I passed away from this life, and inshallah your problem will be alleviated, it will become less. And know also that all the believers before us, they went through the same difficulties, and they carried. So, فَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, يعني give good tidings, give glad tidings to the sabirin, and Allah subhanahu wa ta'ala wants to alleviate it from us, and He says, إِن مَسَّكُمْ أو إن أصابكم قرح فقد مس الذين من قبلكم قرح مثله. يعني a similar difficulty, identical difficulty was hit those before you, but they carried like those that fought with all the prophets. فما ضعفوا ولا استكانوا. They did not feel defeated and beaten and finished. No, they said, Ya Rabbi, we have believed, so make our hearts firm, make our feet firm, and if we find adversity, then you will give us strength, you give us sakina, and you keep us like that until the last breath. Prophet ﷺ gave glad tidings, for example, to a woman if she loses her child, she loses her child, or 2 children or 3 children. First he said the one who loses 3 children. Then they said, what about 2, Ya Rasulullah? He said 2 also, she will be in paradise. The parents, both of them, father, mother, will be in paradise. And he said 1, what about 1, Ya Rasulullah? He said even 1. If you lose 1 child in a like stillbirth, then that child, he will say to Allah subhanahu wa ta'ala in Qiyamah, Ya Rabbi, I don't want to go in without my father and my mother. And he will pull them with his umbilical cord. The umbilical cord, attached to his mother, and he will pull her, Jannah, to Jannah. And the child like that. And Prophet ﷺ, he said, your stillborn children, they are like da'amis al-Jannah, the little embryos of Jannah. Da'amis al-Jannah, Allahu Akbar. And this is an image for us that even that small one has power. Allah gave them power to bring you, the father and the mother, into paradise. This is from the karam, the generosity of Allah subhanahu wa ta'ala, through your sabr. That sabr is the key, the miftah. You have in sabr a treasure, like a treasure that you have, that even the most powerful, the richest person on earth, if they don't know that, they don't have that treasure. Allahu Akbar. Katakan bahwa, saya ulang sebelumnya, ketika anak itu mencapai baligh, setelah dia menyusui 2 tahun, lalu dia baligh, lalu dia tambah dewasa, sampai akhirnya dia harus kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan jelas-jelas bahwa manusia itu paling benci untuk meninggal, takut untuk mati. Tapi pada saatnya kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita kembali, kita memasuki dunia yang baru, yaitu kehidupan yang baru lagi yang lebih abadi, seperti itu. Dan kita kan gak bisa mengatakan gak mau, apa ini maksudnya segala macam, tapi pada saatnya harus kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu beliau mengatakan, Sidi Syekh Jibril, bahwa sabar ini adalah suatu bentuk kabar gembira bagi kaum-kaum muslimin. Dan sebenarnya tidak ada bencana yang lebih besar daripada meninggalnya Rasulullah SAW. Meninggalnya dia kembali lagi kepada Allah dan meninggalkan kita semua sampai sekarang. Dan beliau ingatkan kepada kita bahwa kaum muslimin yang terdahulu pun sudah pernah diuji dan mereka selalu diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu beliau tetap memberikan nasihat kepada kita agar kita selalu senantiasa memohon kepada Allah agar kaki kita ini bisa berdiri dengan tegak dan memohon istiqomah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita mendapatkan sakinah dan kembali kepada Allah dalam keadaan Islam. Dan dia ceritakan bahwa sabar ini sebetulnya adalah suatu kunci kepada harta karun yang luar biasa banyaknya. Suatu kebahagiaan yang tidak bisa kita lihat dengan mata kita. Contoh-contohnya adalah ketika seorang wanita diuji oleh Allah SWT, kehilangan anaknya, 2 orang anaknya, maka dia mendapatkan surga. Lalu dia katakan bagaimana juga kalau kehilangan 1 anak, dia juga mendapatkan seperti itu. Bahkan ketika dua-dua meninggal itu, kurang lebih dikatakan bahwa anaknya itu nanti akan menarik-narik ibunya dengan tali ari yang masih menempel kepada ibunya untuk ayo kita masuk ke surga ayo kita masuk surga, seperti itu. Jadi hal yang sangat luar biasa kita tidak bisa lihat dengan mata, ternyata ada hikmah yang luar biasa di balik itu semua.
imagine yourself if you knew of a place here in Jakarta where if you go, you enter the room and you will see, Allahu Akbar, you will see a crowd of malaika. All malaika, standing, sitting, prostrating, making dua, all present there right in front of you. And you know there are many, many places like that here in Jakarta and everywhere on earth. You know where they are? If you visit a sick person, a sick mu'min on their bed, and malaika, they are there. They are making istighfar. And if you make dua, they say, Ameen, 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 Ya Rabbi, Ya Allah, Ameen, for that dua. And Prophet ﷺ said that the dua is mustajab at the bedside of the sick believer. So imagine if that believer is carrying with sabr and the malaika are there. Imagine what treasure is present for you, available, and what opportunity is available. So who is using that opportunity? The one who heard Prophet's hadith ﷺ that go and visit the sick, because, and even in hadith Qudsi, Ya Abdi, I was sick, you did not visit me. Ya Rabbi, Ya Allah, how you are sick? How can I visit you? But I am with the one who is sick. When you visit the one who is sick, I am there. It is as if you are visiting me. Allahu Akbar, Allahu Akbar. So take this opportunity. When I read one time one question about someone who was speaking of their mother, and he was saying, my mother has been sick for 20 years. One sickness, then another. One sickness, then another. One sickness, and is there a dua to stop this, to block this, to remove this? I said, yeah, just know that your mother, maybe Allah has raised her to a level of awliya because of her sabr through that sickness. Because indescribable levels. So Allah is giving her levels that her amal did not get, but she is getting those levels through her sabr. And I said to him, go make dua always next to her, because that is like a maqam of awliya. Allah, dua mustajab, and malaika are present, rahmah is coming down. As we said, the outside is naqma and azab, a difficulty. But inside, under it for the believer, there is rahmah and there is nur and barakah. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us that. Amin. Beliau katakan bahwa coba kita bayangkan kalau di Jakarta ini kita bisa melihat ada malaikat-malaikat yang sedang sujud, malaikat-malaikat yang sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa luar biasanya. Dan ini bisa terjadi karena juga ada dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ketika orang sedang sakit di atas tempat tidur, maka di depannya ada malaikat yang mengaminkan ketika orang berdoa di hadapannya. Kita bayangkan kalau kita bisa melihat itu. Ketika kita berdoa di situ dan mustajab sekali, dikatakan amin, amin oleh para malaikat yang ada di situ, luar biasa, kita takjub. Maka juga ingat bahwa ini adalah cobaan-cobaan semuanya, ada hikmahnya yang menaikkan kita ke derajat yang lebih tinggi daripada hal yang sebelumnya. Lalu dikatakan dalam hadis qudsi bahwa Allah SWT mengatakan, wahai hambaku, aku sedang sakit, tapi kenapa engkau tidak mengunjungiku? Lalu dikatakan, bagaimana kita bisa mengunjungi bahwa engkau Tuhanku? Katakan bahwa sebenarnya kata-kata di situ maksudnya adalah Allah beserta orang-orang yang sedang sakit. Maka kunjungilah orang-orang yang sedang sakit. Lalu dia ceritakan bahwa ibunya sendiri itu mengalami 20 tahun sakit. Dan alhamdulillah terus berdoa hingga mencapai derajat wali-wali Allah. Karena kita nggak tahu dengan penyakit-penyakit itu barangkali kita dinaikkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan solat-solat kita atau ibadah-ibadah kita yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menaikkan derajat kita, memberikan kita termasuk orang-orang yang sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ternyata betul ya. Indah betul. Mudah-mudahan Selasa yang akan datang Syekh Hisam Kabani masih ada di tanah air dan beliau mungkin nanti berkenan memberikan ilmunya buat kita semua. Kalau wakilnya aja udah kayak begini, gimana ya ketuanya? Masya Allah. Iya, Masya Allah ini beruntung lah. Saudara-saudara semua ini yang sekarang ada di layar kaca, Masya Allah beruntung. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan oleh Syekh tadi kita mengerti, paham dan mau melaksanakan. Insya Allah. Karena masih ada waktu sekitar 13 menitan, daripada saya langsung
tutup, kita serahkan lagi kepada Syekh. MashaAllah. Mawjud bagi kathir. Bismillahirrahmanirrahim. One day that is coming up and requiring sabr is tomorrow, the day of Ashura, Yawm Ashura, where the sunnah of Prophet ﷺ is to fast, have siyam of that day. And this is my tawsiyah to you, that try to fast tomorrow, Thursday, to that niyyah. And he said, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, that if you fast the day of Ashura, then the sins of the past, all the past year will be forgiven, and all of the coming year will be forgiven. Allahu Akbar. Beliau ini ngasih tausiah terakhir untuk puasa Asyura. Hari ini kita sudah puasa Tasu'ah. Ya, besok kita puasa Asyura. Siapa yang puasa Asyura itu juga termasuk adalah usaha untuk menjadi orang-orang yang sabar. Ya, karena memang siam itu adalah setengahnya sabar. As-saum nisfus sabar. Puasa itu memang setengahnya sabar, Masya Allah. Saya tadi mengutip sabda Rasulullah, kalau kita mau puasa satu hari saja, ya, misalnya puasa Asyura, Allah akan hapus kita punya dosa yang lalu. Dan sepenuh-penuhnya dosa. Dosa dari mulai zero, ila nihayatil waqt akhir sana, sampai akhir tahun, semua dihapus. Forgiven. Sampai bahkan puasa yang dosa di tahun yang akan datang. Indeed, as-sawmu mithl as-sabr, and Prophet ﷺ also he described Sawm as a junnah. As-sawmu junnah. What is junnah? It is like a shield. You know the shield what you hold, and it's covering you when you fight, and so it is a protection. Protection from what? Protection from your nafs, and protection from dunya, and protection from shaitan, and protection from hawa, protection from everything Allah does not like for you. And that is what siyam helps you to get. Gets you that protection, extra vitamin and dawa. Yeah, dawa. Against so many things. And so when you know that it is for you, and you are doing siyam for you, it is to your advantage. But no one sees it. Only Allah subhanahu wa ta'ala sees it. So there is also ikhlas in it. There is also ikhlas in it. That people think that you are just like them, but no, you are making zikr of Allah with your whole body through siyam. Allahu Akbar. So that zikr, that siyam is protection, and it builds you up, gives you, like we build up the immune system, and so it builds up your ruh, and your ruh becomes stronger and stronger, and your nafs becomes under control more and more. So that's what we need in order to be able to progress and to come near to Allah subhanahu wa ta'ala. May Allah grant us that hikmah and give us ability to obey His order. It is for our advantage. Masya Allah, beliau mengatakan bahwa tadi kan pada saat off air saya bicara dengan beliau, kasih amalan yang bisa membuat pemirsa-pemirsa dan jamaah-jamaah bisa masuk ke dalam golongan orang sabar. Ternyata adalah salah satu jalannya adalah asyam, puasa. Nah, bukanlah satu kebetulan melainkan hadiah dari Allah bila hari ini saudara-saudara puasa di hari Tasu'ah dan besok puasa di hari Asyura. Karena puasa adalah junnah, protection. Kalau kita mau perang, kita seperti punya perlindungan. Nah, orang-orang yang mau berpuasa dia seperti membangun imunisasi, ya, membangun kekebalan tubuh. Dari apa? Dari apa yang tidak Allah suka, dari apa yang tidak Allah redai, dari apa yang Allah benci, ya, terjaga dari nafsu kita. Dan Masya Allah kalau zikir itu misalkan beliau bilang hanya kerjaan lisan, katakanlah seperti itu, maka puasa adalah zikir all body. Kita punya seluruh tubuh itu seperti berzikir. Subhanallah, walhamdulillah. Wallahi saya senang sekali bersama beliau ini. Kalau bisa besok kita tambahin nih mata sedekah, kita besok ada lagi ya. Ya, tapi kita harus ketemu lagi Selasa yang akan datang. Sisa waktu
الباقي نرجو منكم الدعاء للمشاهدين إن شاء الله. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد سيد الأولين. اللهم صل على سيدنا محمد سيد الآخرين. اللهم صل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق لنا بها أبواب الغضب والتعسير. نعم المولى أنت ونعم النصير. صلاة تكون لنا الرضا منك يا أكرم الأكرمين. صلاة تكون لنا نورا في صدورنا وفي قلوبنا وفي أرواحنا يا أرحم الراحمين. صلاة تكون لنا قبولا منك يا أكرم الأكرمين. صلاة تكون لنا توفيقا وفتحا مبينا ونصرا مؤزرا يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين لنا ولأمة سيدنا محمد أمة الحبيب. وبارك وسلم تسليما كثيرا وعلى آله الطاهرين الطيبين وعلى أصحابه أجمعين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته إلى يوم الدين وعلى ورثته العاملين وعلى أمته أجمعين خاصة على الصابرين والصابرات أكرم الأكرمين. أعلى درجاتهم في عليين وتقبل منهم ومنهن يا أرحم الراحمين. اللهم وأفرغ علينا صبرا جميلا يا أرحم الراحمين وارزقنا الصبر على الدوام والإنابة والتوبة إليك والذكر آناء الليل وأطراف النهار والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم احفظنا واحفظ أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حفظك أوليائك ظاهرا وباطنا على الدوام أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حقا وصدقا من القلب. اللهم ارحمنا فوق الأرض. اللهم ارحمنا في بطن الأرض. اللهم ارحمنا يوم العرض عليك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. تجاوز عنا وعن سيئاتنا يا رب العالمين. إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. تبرأنا من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم حول حالنا إلى أحسن حال ظاهرا وباطنا يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين وحال المسلمين جميعا يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Syukran ya. Saya duduk dulu. Oh subhanallah, sempurna rasanya pagi ini ya. Allah berikan kita ilmu, Allah berikan kita doa dari seorang yang menjaga diri dari maksiat. Allah berikan kita doa dari seseorang yang mengajar berkeliling dunia, meninggalkan anak dan istrinya, keluarganya, Masya Allah. Allah hadiahkan doa juga yang diaminkan oleh seluruh bangsa kita. Dan mudah-mudahan ini menjadi obat buat negeri kita, amin. Masih ada sisa beberapa menit. Saya ingin mengajak pemirsa semua untuk mendidik anak-anak kita semua menjadi anak-anak yang ahli sabar. Dengan cara apa? Mendidik mulai dari kecil, dia berpuasa sunnah. Kenapa kita ini kurang sabar? Mungkin jawaban hari ini saya dapati, kita kurang puasanya. Kita kurang puasanya. Banyak makannya. Perut saya juga udah mulai gendut dikit nih. Udah mulai banyak makan. Kita mesti banyak prihatin. Mudah-mudahan dengan banyak prihatin kita banyak sabarnya. Kemarin ada pengambilan gambar dan pengambilan iklan untuk penerimaan murid baru Darul Quran yang akan berlangsung Januari Februari tahun 2011 besok. Jadi buat ibu dan bapak semua yang dirahmati Allah yang kepengen anak yang menjadi hafizul Quran, menjadi hamilul Quran, Januari Februari besok kita akan membuka pendaftaran yang akan ditutup di akhir Februari.
Jadi bila mana saudara-saudara semua punya anak dan tidak terbatas kelas 6 SD, kelas 3 SMP, kelas 3 enggak terbatas. Dia kelas 1 SMA mau dipindahin ke pesantren Darul Quran yang program Iqdad, monggo silakan. Kita akan didik anak ibu dan bapak semua menjadi hamilul Quran, menjadi ahlul lughah. Nah, pada saat pengambilan gambar kemarin, si pembuat iklan yang bekerja sama dengan salah satu harian di Jakarta ini bertanya kepada salah satu santri kami namanya Rizky. Dia dapati Rizky ini sedang berpuasa Daud. Ini santri kita semua sedang puasa Daud. Sedangkan puasa tadi saya bilang adalah juga sebagai obat dan sebagai mesin yang akan mengantarkan kita kepada jannah. Masya Allah tabaraka wa ta'ala. Ananda Rizky ini ditanya oleh yang bikin iklan. Kenapa sih kok masih kecil udah puasa Daud? Ini buat ayah dan ibu saya. Emang kenapa dengan ayah dan ibu kamu? Nggak kenapa-napa, supaya mereka semua itu ke surga. Emang ada apa dengan surga? Lalu anak ini bilang, karena surga itu indah. Subhanallah, saya merinding betul. 2 kali kemarin diceritakan, 2 kali merinding. Hari ini pun saya menceritakan, hari ini pun saya merinding. Lalu ada lagi santri kami diwawancarai lagi oleh salah seorang wartawan harian yang sama untuk kita pasang iklan nanti di Januari dan Februari. Juga insya Allah di TPI ini, almarhum ya, di MNC. Kita akan tayangkan. Ditanya, kenapa sih susah payah bangun tahajud? Jawabannya apa? Saya ingin menjadi kekasih Allah. Anak kecil udah bisa bilang begitu, ingin menjadi kekasih Allah. Lalu dia ditanya lagi, Ananda ini, Asep Syahabuddin namanya. Tapi kan nanti besoknya ngantuk, capek, kamu kan tetap harus sekolah. Apa kata santri saya yang membuat si wartawan ini terhenyak, lalu kemudian beristighfar. Apa kata si santri saya ini, santri kita semua? Kalau bapak sholatnya sesekali, mah pasti ngantuk. Tapi kalau sholatnya setiap hari, insya Allah pak biasa aja. Subhanallah. Subhanallah. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzaban nar. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfikina wal-mustaghfirina bil-ashar. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menggolongkan kita kepada orang-orang yang sabar, orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya. Allah jadikan kita semua minal qanitin, orang-orang yang taat, sabar. Taatnya itu sabar, nggak merasa letih, nggak merasa lelah, tidak bertanya mana pertolongan Allah, mata nasrullah, mata nasrullah. Allah mengingatkan kita bidzikrillah, Allah mengingatkan kita bil Quran, Allah mengingatkan kita bi kalami. Wal kalimatullahi yal ulya. Walamma nas'alullah mata nasrullah fajawabuh ala inna nasrullahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Ada lagi satu santri yang kemudian yang lain asik ngapal Quran, dia malah asik membersihkan pesantren. Saya memperhatikan tuh pada saat anak-anak ngaji di rumah gitu ya, begitu ngaji di rumah, begitu bubar langsung cium tangan, assalamualaikum. Tapi ada beberapa santri yang ngegulung dia punya tiket, merapikan sampah-sampahnya. Udah sana, biar nanti ustadz yang beresin sama ustazah. Apa kata santri-santri? Kami ingin jadi orang yang mulia ustadz. Masya Allah. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah. Januari Februari besok, ya, Darul Quran memperbesar jumlah penerimaan santri. Insya Allah mungkin sampai 2.000 atau 3.000 orang. Tapi kita akan coba dikunci sampai akhir Februari. Jadi Januari Februari pendaftarannya kita bikin gampang. Daftar saja di MNC TV sini. Bawa anaknya kemari, yang punya duit bayar.
Yang nggak punya duit, kita rame-rame cariin yang punya duit buat bayar. Karena memang menuntut ilmu itu perlu biaya. Sekali lagi, jangan khawatir yang tidak punya duit. Asal jangan pura-pura kagak punya duit. Ya, padahal dia datang dengan motornya. Kalau dia datang dengan motornya, apalah artinya motor itu dibandingkan dengan hafalan Quran anaknya. Jangan sampai orang lain menyumbang buat anaknya, tapi kemudian orang tuanya sendiri tidak menyumbang buat anaknya. Bismillah, jual motornya, jual kontrakannya, jual sebidang tanahnya, agar anak menjadi aulia Allah seperti Syekh Jibril. Insya Allah. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, pada akhirnya kita harus menutup tausiah pada hari ini. Dan sungguh hati saya senang sekali, kita sekali lagi mendoakan beliau agar Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, dan Allah berikan kesempatan balik lagi ke sini bersama gurunya Syekh Hisam Kabani insyaallah. Amin. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, demikianlah kajian kita tentang sabar. Memang sabar itu adalah sesuatu yang indah. Dan jadilah dengan kesabaran itu kita menjadi kekasih Allah. Dan insya Allah Allah akan berikan keistimewaan untuk kita semua. Mari kita tutup kajian kita dengan sebuah doa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya